فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab yang menjelaskan pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Dan bab ini sebagaimana telah disinggung di depan merupakan bab yang penting. Jadi hendaknya betul-betul diulang-ulang sampai hafal dan mungkin tentang tanda-tanda i'rab. Karena inilah yang nanti akan terus dipakai dalam ilmu nahwu. Ya, terus dipakai dalam ilmu nahwu. Pada pembahasan berikutnya semuanya dibangun di atas pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu ma'rifati alamatil i'rab liraf'i arba'u alamatin. Untuk i'rab rafa' itu ada 4 tanda. Al-dhammatu wal wawu wal alifu wal nun, yaitu dhammah dan wawu serta alif dan nun. Ini 4 tanda. Fa amma dhammatu adapun dhammah fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'. Maka dhammah ini menjadi tanda untuk i'rab rafa' pada 4 tempat. Sebagaimana telah digambarkan pada pertemuan yang lalu. Keempat tempat tersebut apa? Fil ismil mufradi wa jam'il taksiri wa jam'il muannats salimi wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Yaitu pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu apapun. Baik. Sekarang titik syarat kita ikhwani fillah, ya, yang hendaknya kita perhatikan setelah mengetahui bahwasanya dhammah sebagai tanda i'rab rafa' pada 4 tempat ini, kita perlu mengetahui makna syai'un yang dimaksud itu apa. Karena untuk fi'il mudhari' yang rafa'nya dengan dhammah dikatakan di sini yaitu fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai', yaitu yang tidak bergabung akhirnya dengan sesuatu pun. Dan asy-syai' yang dimaksud di sini ikhwani fillah yaitu 3 perkara. Syai'un yang dimaksud di sini adalah 3 perkara. Yang pertama yaitu wawul jama'ah. Yang kedua alif tasniyah. Dan yang ketiga ya muannatsah mukhatabah. Inilah syai'un yang dimaksud, yaitu kapan saja fi'il mudhari' akhirnya tidak bergabung dengan salah satu dari perkara ini, yaitu apa? Furqan. Yang pertama wawul jama'ah. Yang kedua apa? Dan alif tasniyah. Yang ketiga ya muannatsah mukhatabah. Baik, wawul jama'ah yaitu wawu yang menunjukkan fa'ilnya adalah bentuk jamak dari laki-laki, yaitu mereka tapi laki-laki, atau kalian banyak tapi laki-laki. Yang jelas syai'un diingat 3 perkara ini dan nanti akan semakin jelas ketika kita masuk pada nun.
Kalau fi'il mudhari' bersih, terbebas dari ketiga perkara ini, maka dia alamat rafa'nya adalah dengan dhammah. Seperti misalnya yadhhabu Muhammadun ilal masjid, Muhammad pergi ke masjid. Ini yadhhabu, ini fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu apapun yang disebutkan tadi, maka dia rafa'nya dengan dhammah. Qala wa amma al-wawu fatakunu 'alamatan li raf'i fi mawdi'ain. Adapun wawu, maka dia menjadi tanda untuk i'rab rafa' pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsati. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Yang jamak mudzakkar salim ini pengertiannya apa? Indah ya Aba Muhammad Sa'id. Jamak mudzakkar salim itu apa? Satu bentuk jamak yang menunjukkan laki-laki yang banyak, yang lebih dari dua. Tayyib, dengan tidak adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Lalu masih kurang satu kriteria lagi, yaitu bagaimana cara membuatnya, atau sebab dia disebut sebagai jamak mudzakkar salim, yaitu adanya tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Jadi kesimpulannya jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak untuk mudzakkar dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun, dengan tanpa adanya perubahan pada bentuk mufradnya, seperti muslimuna, mu'minuna, kafiruna, dan seterusnya. Sekarang yang kedua, wafil asma'il khamsah, dan pada isim-isim yang 5. Untuk asma'ul khamsah ini, ikhwanillah, tidak ada pengertian yang lebih bagus daripada menyebutkannya, karena fi'ilnya cuma 5. Jadi tinggal disebut asma'ul khamsah itu apa, ya sebutkan saja. Wahia, yaitu abuka, akhuka, wahamuki, wahuka, wadhumanin. Abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuki, ya, iparmu untuk perempuan, wahuka, mulutmu, wadhumanin, dan yang memiliki harta. Untuk asma'ul khamsah, ikhwanillah, insyaallah ta'ala, pada kitab-kitab yang lebih tinggi nanti akan disebutkan syarat-syarat, ya, syarat-syarat yang apabila terpenuhi baru dia bisa di-i'rab seperti ini, ya. I'rabnya ketika rafa' dengan dhammah, ya, ketika rafa' dengan dhammah. Baik. Dari itu semua asma'ul khamsah ketika rafa' i'rabnya dengan dhammah. Ya, betul. Rafa'nya dengan waw. Tayyib. Asma'ul khamsah ketika rafa' dengan waw. Ingat-ingat, diperhatikan. Wa amma alifu, adapun alif, fatakunu alamatan liraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Maka alif ini menjadi tanda bagi i'rab rafa' pada tathniyatil asma', yaitu isim-isim mutsanna, isim-isim yang menunjukkan dua, khassatan secara khusus. Jadi hanya satu saja tempat alif sebagai tanda i'rab rafa', yaitu apa? Isim tatniyah atau isim mutsanna. Wa amma nun, adapun nun, fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari',
idza tasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Adapun tanda yang keempat yaitu nun, maka dia menjadi tanda i'rab rafa' ikhwani fillah pada satu tempat. Ini satu tempat saja, yaitu fi'il mudhari' apabila bergabung dengan dhamir tasniyah. Yang dhamir tasniyah di sini bentuknya apa? Adalah alif. Atau dhamir jam'in atau dhamir jama', yang dalam hal ini bentuknya adalah wawu. Atau dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau dhamir muannats mukhatabah yang dalam hal ini bentuknya ya. Dan ketiga dhamair inilah ikhwani fillah yang disebut dengan syai'un ketika pada pembahasan apa? Pembahasan dhammah. Baik. Jadi berarti dari sini kita ketahui fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan syai' itu i'rab rafa'nya dengan apa? Dengan nun. Ketika tidak bergabung dengan syai', maka i'rab rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Baik. Sekarang contoh-contoh fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan tiga perkara ini yang mana? Baik, inilah daftar timbangan untuk fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan ketiga bentuk dhamair tadi. Yang pertama, ketika fi'il mudhari' bergabung dengan wawu jama'ah. Wawu jama'ah atau yang disebutkan di sini sebagai apa? Dhamir jama'. Yang dimaksud adalah wawu jama'ah, yaitu semua fi'il ikhwani fillah yang masuk dalam timbangan yaf'aluna taf'aluna. Yaf'aluna ini wawu jamaah, ya, yang menunjukkan makna apa? Jama' untuk mudzakkar, ya. Dan pada contoh ini atau timbangan ini yaf'aluna berarti yang mudzakkar jama' ghaib atau jama' mudzakkar ghaib. Adapun taf'aluna, ya, ini juga wawu jamaah, tapi untuk mukhatabun yang diajak bicara. Jadi kalian, ini mereka laki-laki sedang melakukan. Ini kalian laki-laki banyak sedang melakukan sesuatu. Yaf'aluna taf'aluna. Kemudian alif tasniyah, yaitu yaf'alani dan taf'alani. Yaf'alani, mereka berdua ya, sedang melakukan pekerjaan. Taf'alani, kalian berdua sedang melakukan perbuatan. Taib. Semua fi'il ikhwani fillah yang masuk dalam timbangan ini, maka dialah yang di'irab dengan nun, ya, dengan tanda nun ketika rafa'nya. Contohnya, misalnya tinggal kita timbang, ada fi'il dhahaba menjadi yadhabani. Maka yadhabani jangan bingung-bingung, seperti yaf'alani, dia tanda rafa'nya dengan nun. Baik. Taf'alani, misalnya kalian ketemu kata jalasa, berarti tajlisani. Tinggal ditimbang, tajlisani, tanda rafa'nya dengan nun. Baik. Kemudian dhamir yang ketiga yaitu ya al-mu'annatsah al-mukhatabah, yaitu satu saja, taf'alina, menunjukkan satu orang perempuan yang diajak bicara. Nah, berapa dari yang disebutkan di sini timbangan fi'ilnya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Inilah yang kemudian secara ringkasnya ikhwani fillah disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah, atau nanti dalam kitab yang lebih tinggi lagi disebut dengan sebutan yang lebih
benar, yaitu amtsilatul khamsah. Amtsilatul khamsah sama. Yang diinginkan sama ikhwani fillah, af'alul khamsah atau amtsilatul khamsah. Kenapa? Karena sebagian peneliti nahwu ikhwani fillah, penamaan ini kalau dipandang tidak pas. Kenapa? Karena yang dimaksud bukan fi'il ini saja, tapi ini sebagai contoh saja atau sebagai timbangan saja. Timbangan saja untuk semua fi'il-fi'il yang sama, seperti keadaan apa yang disebutkan di sini. Yaf'alani wa taf'alani, yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ini 5. Timbangan ini dihafal ya ikhwanillah karena sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Baik, ini semua fi'il yang kemasukan 3 dhamir ini, yang kemasukan 3 dhamir ini, maka dia rofaknya adalah dengan apa? Dengan nun. Baik. Paham? Berarti bedanya ikhwanillah fi'il mudhari' yang di-i'rab rafa' dengan dhammah dengan yang nun itu apa? Abu Ja'far. Yang rafa'nya nanti saja, wajahnya nanti diperhatikan dulu saja. Baik. Bedanya yang fi'il mudhari' ketika rofaknya tandanya dengan dhammah, dengan yang tandanya nun, bedanya apa? Ketika dhammah disebutkan fi'il mudhari', ketika untuk tanda nun juga disebutkan fi'il mudhari'. Bedanya apa fi'il mudhari' yang pertama dengan yang kedua? Tidak ya Abdurrahman. Nah, kalau yang dengan dhammah dia tidak bergabung sama sekali dengan 3 bentuk dhamir ini. Dhamirnya apa saja? Wawu jama'ah atau alif tasniyah atau ya mu'annatsah mukhatabah. Adapun yang dengan nun ikhwanillah tanda rofaknya, maka adalah semua fi'il mudhari' yang akhirnya bergabung dengan ketiga perkara ini. Yang kalau kita mau melihat wazannya ada 5 jadinya, yaitu yaf'alani wa taf'alani atau yaf'aluna wa taf'aluna dulu, kemudian yaf'alani wa taf'alani, kemudian wa taf'alina. Baik, ini i'rab rafa'. Sekarang masuk pada i'rab nasab. Qala rahimahullah, walin nasbi 5 alamatin, dan untuk i'rab nasab itu ada 5 tanda. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Ada 5 ini, lebih banyak lagi berarti butuh dihafal lebih keras lagi. Ya, nasab mempunyai 5 tanda: fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Hadfun nun itu maknanya membuang nun. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi 3 mawadhi'. Adapun fathah maka dia menjadi tanda untuk i'rab nasab pada 3 tempat. Pada 3 tempat. Fathah ini termasuk tanda asal untuk i'rab nasab. Adapun tanda asal untuk i'rab rafa' apa? Dhammah. Baik. Sekarang perhatikan untuk tanda asal ini bedanya antara yang di rafa' dengan yang pada nasab. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi 3 mawadhi'. Pada 3 tempat, fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari'i
idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang pertama pada isim mufrad, kedua pada jamak taksir, dan yang ketiga pada fi'il mudhari apabila masuk atasnya amil nasib, amil yang menasabkan. Baik, ya, fi'il mudhari yang kemasukan amil yang menasabkan dan akhirnya tidak bergabung dengan sesuatu apapun. Dan syai'un yang dimaksud di sini sama dengan syai'un yang diterangkan tadi, yaitu apa? Indah ya Muhammad Padang bahwa jamaah alif tasniyah dan ya muannatsah mukhatabah. Jadi kapan saja fi'il mudhari kemasukan amil nasab kemudian akhirnya tidak bergabung dengan ketiga perkara tadi, maka dia nasabnya adalah dengan fathah. Perhatikan tiga tempat ini ikhwanillah. Ya, fathah yang merupakan tanda asal bagi i'rab nasab. Kalau dilihat dengan dhammah ketika pembahasan rafa, berkurang apa hukum? Ya, berkurang apa? Sa'id. Apa? Jamak muannats salim. Ahsantan. Yang berkurang jamak muannats salim. Lihat tiga, ya di sini tiga isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Adapun pada dhammah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, kemudian fi'il mudhari. Ya, yang hilang pada fathah ikhwanillah jamak muannats salim. Diperhatikan nanti ini bermanfaat. Baik. Wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah, nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dzalik. Adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi i'rab nasab pada asmaul khamsah. Satu ini saja ikhwanillah. Sebagaimana juga ketika dia rafa, ya, sebagai tanda rafa cuma satu tempat saja, yaitu apa ketika rafa? Alif ketika rafa sebagai tempatnya apa? Tasniyah saja. Baik. Adapun di sini alif sebagai tanda i'rab nasab juga pada satu tempat, yaitu pada asmaul khamsah. Jadi ini harus bisa dibolak-balik ikhwanillah, karena beberapa tanda sama. Di i'rab nasab ada alif, di rafa juga ada alif. Baik. Nahu ra'aitu abaka. Lihat, ra'aitu abaka. Di sini kalau rafa abuka, ketika nasab menjadi abaka. Wa akhaka wa ma ashbaha dzalik, dan yang semisal dengannya dari isim-isim yang 5. Wa ammal kasratu, adapun kasrah, fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannats salim. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda bagi i'rab nasab pada jamak muannats salim. Yang jamak muannats salim ini ketika rafa tandanya apa, Hamzah? Dengan dhammah. Baik. Jadi ketika nasab ikhwanillah berubah dari dhammah menjadi kasrah. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fit tasniyati wal jam'i. Adapun ya, maka dia menjadi tanda i'rab nasab pada dua tempat, yaitu tasniyah, isim tasniyah, dan al-jama', yaitu jamak mudzakkar salim. Yang dimaksud di sini jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir, wa amma hadfun nuni, adapun hadfun nun, yaitu membuang nun, fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi tsabatin nun. Dia menjadi tanda i'rab nasab pada af'alil khamsah. Telah kita lewati baru saja af'alul khamsah.
fi'il-fi'il yang 5. Kriteria fi'il-fi'il yang 5 ini adalah semua fi'il mudhari' yang akhirnya bersambung dengan apa? Indahnya berubah. Damir-damir yaitu disebut ya fi'il mudhari' yang nasabnya dengan membuang nun, yaitu pada af'alul khamsah. Ya, disebut af'alul khamsah ini fi'il mudhari' yang bagaimana? Af'alul khamsah itu fi'il mudhari' yang bagaimana? Itu pertanyaannya sudah. Masih tertulis di papan tulis? Tidak ya Al Mujahid. Ini nggak boleh sama lagi. Fi'il mudhari' yang akhirnya bersambung dengan apa itu yang dhamir tasniyah? Alif dhamir tasniyah, terus wawun jamaah, ya mu'annatsah mukhatabah. Baik, fi'il mudhari' yang bergabung dengan 3 ini ikhwani fillah pada akhirnya maka dialah af'alul khamsah. Sekarang kalau ditanya sebutkan af'alul khamsah itu Husain, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, kemudian taf'alina. Apa Abdullah yang keras? Af'alul khamsah itu sebutkan apa saja yang keras. Terus terakhir, ya ini dihafal 5 ya fi'il tersebut yang rofaknya dengan sabatin nun, dengan tetapnya nun. Baik, saya gambarkan bahkan dan besok aku sudah mungkin. Mudah, jadi kesimpulannya cuma seperti ini. Cuma nanti ya kalian bedakan antara fi'il mudhari' yang sini dengan fi'il mudhari' yang bihadfun nun. Ya. Masing-masing ada yang paling banyak fathah karena dia asli. Ada 5 fathah, alif, kasrah, ya dan hadfun nun. Lihat ini yang sebagai tanda asli cuma 3, konfila. Cuma 3. Berbeda dengan dhammah pada i'rab rafa, berkurang padanya jamak muannats salim. Yang di rafa dengan dhammah tapi ketika nasab dia keluar dari tanda asal tapi ke kasrah. Jamak muannats salim. Ya, kemudian untuk alif kalau rafa tempatnya apa? Alif kalau rafa isim tathniyah. Baik, kalau rafa isim tathniyah, ketika nasab tempatnya apa? Asmaul khamsah. Kemudian kasrah, kalau rafa ada enggak? Rafa ada kasrah enggak? Nah, ini yang diperhatikan. Berarti ini tidak ada pada rafa. Baik. Jamak muannats salim yang rofaknya dengan dhammah. Kemudian ya pada rofak ada enggak?
Rafa ada enggak? Ya, masa enggak ada? Hah? Ada apa? Apa Ahmad? Hah? Hah? Ada enggak? Baik. Kemudian hadfun nun ini bandingannya pada rafa dengan nun. Berarti tanda-tanda untuk rafa yang enggak ada di tanda-tanda nasab apa? Ya dan kasrah. Sekarang kalau yang di rafa yang enggak ada di sini apa? Hah? Enggak, tandanya. Hah? Dhammah dan al-dhammah dan wawu. Ya. Al-dhammah dan al-wawu. Berarti ini tanda di rafa yang enggak masuk ke nasab. Kemudian kasrah dan ya, ini tanda nasab yang tidak masuk di rafa. Baik. Dan yang perlu kalian cermati pada fi'il mudhari' di sini. Karena sama-sama fi'il mudhari' tapi di sini punya syarat, yaitu akhirnya tidak boleh bersambung dengan sesuatu apapun, yaitu 3 dhamir. Ya, sesuatu itu adalah 3 dhamir. Wawu jamaah, alif tasniyah, ya muannatsa mukhatabah. Ini enggak boleh masuk di sini. Nah, sedangkan di sini inilah yang boleh kemasukan 3 perkara tersebut, ya. Yang disebut dengan apa? Af'alul khamsah. Jadi kalau pengen mudahnya yang hadfun nun itu apa? Yaitu af'alul khamsah. Baik, barakallahu fikum, di ingat-ingat di murajaah, jangan